Perkenalkan, nama saya Yuri Gita Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang remaja. Apa sih itu remaja? Remaja adalah bagian dari kelompok manusia atau masyarakat dengan karakter dan profil yang berbeda bila dibandingkan dengan kelompok manusia atau masyarakat lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi usia, di mana remaja berada pada masa transisi dan perkembangan fisik, serta psikologis yang begitu cepat. Dengan demikian, keunikan perilaku remaja terletak pada perubahan perilaku yang kurang stabil dan gejala-gejalanya sangat sulit untuk diidentifikasi. Sehubung dengan perkembangan perilaku remaja, Zakia Dajat menggambarkan bahwa suatu keadaan jiwa yang dapat kita pastikan tentang remaja adalah penuh keguncangan. Kegoncangan jiwa remaja tersebut berkaitan erat dengan kondisi internal dan eksternal remaja akibat rangsangan-rangsangan yang terjadi. Masa remaja menurut Harlock diartikan sebagai suatu masa transisi atau peralihan, yaitu periode di mana individu secara fisik maupun psikis berubah dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jadi, remaja adalah seseorang individu yang baru beranjak selangkah lebih dewasa dan baru mengenal mana yang benar dan mana yang salah, mengenal lawan jenis, memahami peran dalam dunia sosial, menerima jati diri, apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, dan mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Nyimas Nabila Syafitri. Saya akan menjelaskan tentang tahapan masa remaja. Menurut Santrok, masa remaja diawali pada usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 21-22 tahun. Sedangkan menurut Harlock, tahapan masa remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama itu masa remaja awal pada usia 12-15 tahun. Pada masa remaja awal ini, remaja akan mengalami kebingungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Dan pada masa ini juga mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Masa yang kedua yaitu masa remaja menengah atau madya pada usia 15-18 tahun. Pada masa remaja madya ini mulai ada kecenderungan narsistik pada remaja. Yang ketiga, masa remaja akhir pada usia 18-21 tahun. Pada masa ini, individu mulai stabil dan mulai memahami arah hidup dan memiliki tujuan hidupnya. Di sini juga, remaja memiliki pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas. Lalu ada perkembangan fisik pada masa remaja yaitu pubertas. Pubertas dipengaruhi oleh perubahan hormon. Umumnya dimulai lebih dulu pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Pubertas ditandai dengan 2 tahapan. Yang pertama, pengaktifan kelenjar adrenal, dan yang kedua, kematangan organ seks beberapa tahun berikutnya. Selama mengalami pubertas, baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami perubahan fisik secara cepat. Organ reproduksi membesar dan matang, serta karakteristik seks sekunder mulai muncul. Kematangan seksual pada laki-laki ditandai dengan memproduksinya sperma, dan pada perempuan akan mengalami menstruasi. Lalu perkembangan otak pada remaja. Otak remaja belum matang secara keseluruhan, dan juga pada remaja cenderung membuat penilaian-penalaran yang kurang akurat dikarenakan pertumbuhan fungsi otak yang belum matang. Saya akan menjelaskan tentang berbagai teori yang menjelaskan tentang perilaku remaja. Yang pertama itu ada teori insting. Teori insting ini dikemukakan oleh Medaugel, seorang pelopor psikologi sosial. Ia berpendapat bahwa perilaku itu disebabkan karena insting. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa perilaku remaja dapat dipengaruhi oleh insting. Teori ini menilai bahwa setiap perilaku manusia didasarkan atas insting yang dibawa manusia sejak lahir. Yang kedua itu ada teori dorongan atau drive theory. Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu mempunyai kebutuhan, dan organisme ini ingin memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi ketegangan dalam diri organisme itu. Bila organisme berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan tersebut. Yang ketiga, ada teori atribusi.
Teori atribusi ini menekankan pada faktor-faktor perubahan perilaku dilihat dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider yang berpendapat bahwa pada dasarnya perilaku manusia itu dapat atribusi internal tetapi juga dapat atribusi eksternal. Faktor internal berkenaan dengan fisiologis dan faktor eksternal itu berupa pengalaman, situasi, norma-norma, hambatan, dan dorongan. Kedua faktor ini saling berinteraksi, dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada teori kognitif, yaitu perilaku seseorang dapat didasarkan pada pertimbangan fungsional dan kemanfaatan. Sesuatu yang bermanfaat dalam hidup akan dipilih, dan pilihan ini akan mendorong seseorang berperilaku. Teori ini menyatakan bahwa apabila seseorang harus memilih perilaku yang mesti dilakukan, maka yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat sebesar-besarnya. Yang kemudian yaitu teori insensif, yaitu hampir sama dengan teori dorongan, bahwa perilaku menurut teori insensif berkenaan dengan adanya beberapa hadiah yang diberikan pada seseorang. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme ini disebabkan adanya insensif, dan dengan insensif akan mendorong organisme untuk berbuat dan berperilaku. Insentif atau reinforcement yang positif adalah berkaitan dengan hadiah yang dapat membuat organisme berbuat, sedangkan insentif negatif berkaitan dengan hukum yang akan menghambat organisme ini. Ini berarti perilaku timbul karena adanya insentif. Meski ada perbedaan antara insentif positif dan insentif negatif, namun perbedaan kategori tersebut hanya pada batas atau mengenal bentuk insentif yang tidak selamanya harus diartikan positif. Karena hukuman menurut teori insentif adalah salah satu aspek yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku. Hai, perkenalkan, nama saya Dian Munawwaroh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah-masalah yang dialami oleh remaja. Yang pertama ada penampilan. Untuk penampilan biasanya remaja itu sangat teliti pada masa remaja-remaja awal. Mereka sering mengeksplorasi tubuh mereka sendiri, apa yang kurang, dan mereka sering membandingkan dengan orang lain. Ngelihat body goals seseorang dari sosial media aja, mereka merasa berdosa udah makan banyak. Tapi untuk teman-temanku, jangan fokus sama penampilan aja ya, tapi attitude yang baik juga perlu diperhatikan supaya kita diterima oleh masyarakat dan lingkungan kita. Masalah yang dialami oleh remaja nomor 2 adalah pendidikan. Krisis moral yang sekarang dialami oleh para remaja seperti kurangnya tanggung jawab, kurangnya kejujuran, salah satunya disebabkan oleh standar pendidikan di Indonesia yang mengajarkan kepada pentingnya intelektual, namun kurang memperhatikan aspek-aspek non-akademis dan soft skill yang dapat dikembangkan oleh remaja, sehingga remaja merasa tertekan dan mereka cenderung memberontak. Nah, itulah yang dinamakan nantinya kenakalan pada remaja. Masalah yang dialami oleh remaja nomor 3 adalah tentang persahabatan. Apabila pada tahap ini kita merasa tidak mempunyai sahabat atau teman yang mendukung kita, maka kita akan merasa kesepian. Demi punya sahabat, biasanya remaja melakukan apa saja agar diterima oleh lingkungannya, entah itu membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Namun, kita harus tetap bijak dalam memilih sahabat, karena pasti sahabat akan membawa kita dan mempengaruhi kita dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Jadi, pilihlah sahabat yang mengajak kita kepada kebaikan. Masalah yang dihadapi oleh remaja nomor 4 adalah tentang percintaan. Masa remaja sering disebut sebagai masa-masa yang paling indah, walaupun cinta di sini sering dibilang sebagai cinta monyet atau nggak serius. Masalah LDR, putus, ataupun cinta yang direstuin oleh orang tua karena belum saatnya biasanya mewarnai masalah-masalah dalam percintaan remaja. Jatuh cinta boleh-boleh aja kok guys, tapi harus bikin kamu semangat dalam sekolah dan menyelesaikan pendidikan. Dan jangan lupa untuk tetap memprioritaskan masa depan kalian, jangan sampai kesedihan karena percintaan bikin kalian gagal dalam pendidikan. Semangat! Masalah yang dihadapi oleh remaja nomor 5 adalah krisis kepercayaan diri.
Kepercayaan diri itu nggak serta-merta dibawa kita semenjak lahir, tapi mereka memang ada dan harus dikembangkan oleh kita sendiri. Kita harus mencoba dan selalu mengetahui kemampuan kita apa saja. Kita percaya bahwa kita ini unik, spesial, dan berharga, sebab kita ini limited edition dan nggak ada yang sama dengan kita. Jangan minder dan harus percaya kepada kemampuan kita sendiri. Mari kita terus mencoba mengembangkan bakat-bakat kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat bagi lingkungan kita. Sekian. Remaja dalam Islam. Dalam surat Al-Luqman ayat 16-19, Al-Luqman mewasiatkan kepada putra-putranya yang artinya, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada di dalam batu, atau di langit, atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatanginya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termaksud hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan pengarahan kepada kaum muda untuk mengikuti jalan kebaikan. Dalam sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 16 yang artinya, "Kemudian berlalulah masa muda yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dalam kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasih." Dalam hadis, beliau bersabda, "Raihlah 5 perkara sebelum datangnya yang 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum datangnya sakitmu, kayamu sebelum datangnya miskinmu, kesempatanmu sebelum datangnya kesempitanmu, dan hidupmu sebelum engkau mati." Hadis riwayat An-Nasai. Kehidupan di masa muda sangat amat berarti bagi setiap kehidupan manusia, karena kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak ada perbuatan yang mendapatkan naungan ilahi selain yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang beberapa hal yang harus dilakukan guna membimbing kepribadian para pemuda. Islam sangat memperhatikan pembentukan kepribadian para pemuda. Selagi masih ada, mereka diarahkan agar memiliki budi pekerti yang luhur. Digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang betapa halusnya hati kaum muda. Mereka masih dalam kesucian hati, tidak banyak kotoran yang melekat di dalamnya. Itulah sebabnya tatkala pertama kali Islam hadir di tengah kehidupan manusia, merekalah yang mula-mula menyambutnya dengan ketulusan dan kesucian hati. Mereka siap membela perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menentang tradisi para sesepuh mereka yang sesat. Seperti yang kita tahu bahwasanya masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Oleh karena itu, seringkali di masa remaja terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kenakalan remaja. Salah satunya adalah seks bebas, penyalahgunaan obat-obatan seperti narkoba, alkohol, lalu ada sikap tawuran atau memberontak. Nah,
Kenakalan-kenakalan remaja biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi kepribadian. Lalu untuk faktor eksternal itu bagaimana pengaruh lingkungan membentuk pribadi remaja itu sendiri. Untuk kepribadian itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh dari keluarga sang remaja itu sendiri. Nah, jika di keluarga sudah ditanamkan nilai-nilai baik dan dibentuk oleh keluarganya, maka sang remaja akan bisa membedakan mana nilai baik dan buruk, sehingga ketika berhadapan dengan dunia luar dia akan memiliki pendirian. Sedangkan pengaruh dari eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan seperti sekolah atau lingkungan masyarakat, sehingga ketika seseorang atau remaja itu tidak memiliki nilai atau prinsip hidup yang kuat, pengaruh dari eksternal ini akan mempengaruhi bagaimana dia bertindak, seperti melakukan penyimpangan. Contohnya, ketika seorang remaja sudah memiliki pendirian yang kuat atau nilai prinsip hidup yang kuat, seperti nilai agama yang melarang kita untuk mendekati zina, maka ketika dihadapi dengan dunia luar seperti pergaulan bebas, sang remaja akan menjauhi hal itu karena dia mengetahui bahwasanya menurut prinsip hidupnya dia tidak boleh melakukan perbuatan zina. Gitu. Selanjutnya ada upaya-upaya bagaimana kita mencegah atau mengatasi kenakalan remaja yang terjadi saat ini. Selanjutnya, upaya untuk mencegah dan mengatasi kenakalan-kenakalan remaja. Yang pertama, orang tua harus memberikan perhatian dan pengawasan serta kasih sayang, dan harus adanya komunikasi antara orang tua dan anak. Yang kedua, memberikan pendidikan agama kepada remaja. Yang ketiga, memberikan kebebasan yang ada batasannya. Yang keempat, mengajari remaja agar tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif. Yang kelima, memberikan pergaulan yang positif kepada remaja agar remaja sibuk dan tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Yang keenam, memberikan pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur kenakalan remaja dan sanksinya. Jadi kesimpulannya adalah kenakalan remaja sangat berbahaya dan dapat berpengaruh atau memberikan dampak yang negatif kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, kenakalan remaja harus dihilangkan dari sekarang. Sekian dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.